Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat gue sampaikan ke semua sahabat pensiunan dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke. Buat para pensiunan ASN, PNS pusat dan daerah. Buat purnawirawan TNI dari semua matra AD, ALAU. Buat purnawirawan Polri. Buat pejuang yang sudah purna tugas, termasuk Bapak Ibu penerima pensiun janda dan duda yang setia nunggu kabar baik. Juga anak-anak penerima pensiun terusan sesuai ketentuan. Kita satu keluarga besar yang pernah nyerahin tenaga, waktu, pikiran, doa buat negara. Jadi wajar kalau kita pengen info yang jelas, bukan info yang bikin hati gelisah. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, gue perkenalin dulu. Di sini kita ngobrol kayak keluarga besar. Santai tapi tetap pegang prinsip. Kalau bahas hak-hak pensiunan, kita harus rapih dan hati-hati. Kita bakal bahas info seputar ASN, pensiunan, TNI, Polri, gaji, tunjangan, dan hak-hak lain dengan bahasa yang gampang dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan, subscribe dulu, like biar kita tahu setuju, tulis pertanyaan di kolom komentar, dan share video ini ke teman, saudara, tetangga, sesama pensiunan biar nggak ada yang ketinggalan info. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, supaya tiap ada kabar penting langsung masuk ke HP Bapak Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke inti bahasan. Ada satu judul yang belakangan bikin banyak orang deg-degan, penasaran, bahkan tiba-tiba semangat banget. Judulnya kurang lebih gini, Presiden Prabowo perintahkan rapel kenaikan gaji pensiunan masuk APBN 2026. Gua bisa bayangin reaksi Bapak Ibu, ada yang langsung senyum-senyum sendiri, ada yang nanya, bener nggak sih? Ada yang mikir kalau bener kapan cairnya ya? Ada yang khawatir apakah dirinya termasuk atau enggak? Bahkan ada yang mulai ngitung-ngitung kira-kira rapelnya berapa? Wajar banget, karena rapel itu bukan sekadar angka. Bagi banyak keluarga pensiunan, rapel itu bisa berarti tambahan biaya kesehatan, tambahan belanja dapur, tambahan biaya sekolah cucu, atau sekadar bikin hati lebih tenang karena ngerasa negara masih hadir. Nah, yang perlu dipahami, kalau ada narasi masuk APBN, itu artinya ada arah kebijakan yang dikaitkan dengan penganggaran negara. Simpelnya, kalau sesuatu masuk APBN, berarti pos anggarannya harus disiapkan, kebutuhan dihitung, dan prosesnya harus sesuai aturan pengelolaan keuangan negara. Ini beda banget sama kabar janji-janji kosong. Tapi masuk APBN nggak berarti langsung cair, ya. Proses negara itu bertahap, apalagi karena jumlah uangnya gede, penerimanya jutaan, maka prosedurnya harus ketat, datanya harus benar. Kalau enggak, bisa salah salur, bisa ada masalah hukum, dan ujung-ujungnya yang rugi ya kita semua. Jadi mari kita urutkan alurnya. Anggap aja kabar ini kayak pintu harapan mulai terbuka. Tapi buat masuk, ada lorong-lorong prosedur yang harus dilalui. Bukan buat mempersulit, tapi buat jaga tertib, adil, dan aman. Biasanya tahapannya begini. Pertama, penetapan kebutuhan anggaran. Kemenkeu menghitung total dana yang diperlukan. Nggak gampang karena pensiunan itu macam-macam. Ada golongan I, 2, terselai, IPA, masa kerja beda-beda, status penerima beda-beda, periode rapel bisa beda-beda. Semua harus dikalkulasi. Kedua, penyesuaian komponen belanja dalam APBN, perubahan pos belanja atau tambahan kebutuhan tertentu harus ikutin mekanisme yang berlaku, ada koordinasi lintas lembaga, kadang harus dibahas sama legislatif. Ketiga, penyusunan aturan teknis. Ini penting banget karena tanpa aturan teknis, pelaksana di lapangan nggak bisa gerak. Aturannya bisa PP, Perpres, atau Permen sesuai skema. Di aturan teknis itu nanti dijelasin siapa yang berhak, periode rapel, komponen yang masuk perhitungan, mekanisme penyaluran, dan jadwal pelaksanaan. Keempat, sinkronisasi data. Nah, ini bagian yang sering makan waktu. Kalau ada data pensiunan nggak valid, bisa bikin penundaan. Nama, NIK, tanggal lahir, golongan terakhir, masa kerja, status penerima, rekening, bank penyalur, status hidup, semua harus sinkron. Kelima, simulasi perhitungan. Setelah data valid, baru sistem menghitung rapel. Rapel itu selisih yang seharusnya diterima dikurangi yang sudah diterima dikali periode. Hasilnya beda-beda tiap orang. Keenam, pengesahan dan pencairan. Dana dari kas negara disalurin ke lembaga penyalur, lalu ke bank-bank penyalur, baru masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya kapan cair, gue ngerti banget itu pertanyaan yang paling sering muncul. Banyak yang berharap setelah isu ramai di akhir Februari, seminggu kemudian udah masuk rekening. Realitanya kecil kemungkinannya. Bukan berarti nggak mungkin, tapi tahapan administratif butuh waktu, apalagi jumlah penerima banyak dan data kompleks.
Kalau dikaitkan sama APBN 2026, kita harus paham siklusnya, ada pengesahan, ada penjabaran, ada petunjuk teknis, baru pelaksanaan. Jadi lebih realistis Bapak Ibu siapin ekspektasi proses butuh beberapa bulan. Pengalaman kebijakan besar biasanya butuh waktu dari isu menguat sampai aturan teknis turun. Jadi tetap berharap tapi realistis. Pantau kabar resmi, siapin administrasi, jangan mudah percaya tanggal yang beredar tanpa sumber. Sekarang pertanyaan penting, siapa yang berhak? Biasanya penerima rapel adalah pensiunan yang terdaftar resmi, termasuk ASN, PNS pusat dan daerah, purnawirawan TNI, Polri, janda duda, dan penerima pensiun terusan anak yang memenuhi syarat. Artinya, selama status penerima sah, data valid, dan mekanisme sesuai aturan, nama Bapak Ibu akan masuk perhitungan. Tapi kata kuncinya, sesuai ketentuan dan aturan teknis. Misalnya periode rapel dihitung dari kapan, apakah untuk semua penerima, itu baru jelas setelah petunjuk resmi keluar. Lanjut, nominal rapel, gue jujur ya, nggak sama tiap orang, jangan bandingin sama tetangga atau saudara, perhitungannya proporsional. Faktor penentu, golongan terakhir, masa kerja, pensiun pokok, periode rapel, misal seseorang punya selisih 300.000 per bulan, rapel dihitung 6 bulan, ya total 1.800.000. Kalau selisih lebih besar atau periode lebih panjang, nominal lebih besar. Kalau selisih lebih kecil atau periode pendek, nominal lebih kecil. Itu konsep dasarnya. Mekanisme pencairan biasanya lewat jalur sama dengan pensiun bulanan, transfer ke rekening lewat bank penyalur, biasanya BUMN. Nggak manual, nggak lewat perantara yang minta biaya, kadang rapel dicairkan terpisah dari pensiun bulanan biar pembukuannya jelas. Detailnya ikut petunjuk teknis. Pantau info resmi lewat kanal resmi lembaga penyalur, website, aplikasi, akun medsos resmi, atau kantor cabang. Jangan cuma ngandelin grup WA. Sekarang persiapan biar aman, pastikan nomor rekening aktif dan benar, rekening enggak dorman, data kependudukan rapih, perubahan status penerima diurus, dokumen penting disimpan, waspada juga sama penipuan, oknum suka ngaku petugas, minta PIN, password, OTP, atau biaya administrasi. Jangan percaya, blokir, laporin kalau perlu. Petugas resmi nggak pernah minta itu, dan pencairan hak itu nggak bayar biaya. Nah, mari tarik benang merah. Kabar rapel, kenaikan gaji pensiunan yang dikaitkan dengan APBN 2026 itu angin segar. Kasih harapan, semangat, ngerasa diperhatikan, tapi harus dikelola bijak. Jangan sampai harapan jadi kecewa karena ekspektasi terlalu cepat. Proses negara ada jalannya, ada tahapannya, ada aturan, ada data yang harus sinkron. Dengan ngerti alurnya, kita bisa nunggu lebih tenang, siapin yang bisa disiapin, pantau sumber resmi, dan aman dari info menyesatkan. Kalau ada pengumuman resmi, baru jelas kapan mulai dihitung, mekanisme, siapa termasuk, cara cek. Kalau ada kendala individu, misal data atau rekening terlambat, bisa diurus lewat jalur resmi. Jangan mudah terpancing konten yang maksa emosi, bilang cair minggu depan, padahal aturan teknis belum ada. Prinsip sederhana, belum ada sumber resmi, anggap proses. Sudah ada sumber resmi, itu pegangan. Ringkasnya Bapak Ibu, isu rapel kenaikan gaji pensiunan ramai sejak Jumat 28 Februari 2026. Masuk skema APBN itu kabar baik, tapi nggak langsung cair. Penerima umumnya yang terdaftar sesuai ketentuan, termasuk janda duda dan terusan anak. Nominal beda-beda sesuai golongan terakhir, masa kerja, pensiun pokok, periode rapel. Pencairan biasanya lewat transfer bank resmi, info di kanal resmi. Dari sekarang pastikan data dan rekening rapih, waspada penipuan. Gua mewakili tim ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pengabdian Bapak Ibu. Jasa Bapak Ibu nggak pernah hilang, negara mungkin nggak bisa balas semua, tapi hak-hak harus dipenuhi. Semoga proses dimudahkan, kebijakan nyata, pelaksanaan rapih, pencairan lancar, tepat sasaran. Mari tutup dengan doa, ya Allah mudahkan urusan pensiunan, lancarkan hak-hak mereka, beri kesehatan, umur panjang, ketenangan hati, jauhkan dari fitnah, penipuan, orang jahat. Kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum video berakhir, gua mau nanya di kolom komentar. Di daerah Bapak Ibu, apakah kabar rapel ini udah ramai dibicarakan? Bapak Ibu paling berharap pencairannya di bulan apa? Tulis ya, biar diskusi kita rame tapi santai dan positif. Siapa tahu doa dan semangat kita bareng-bareng jadi penguat proses.